Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Rabu pagi hari ini tanggal 8 November 2023. Puji syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara memasuki di Rabu minggu yang kedua, Bapak ya. Rabu lalu tanggal 1 November sudah berlangsung 1 minggu kita dipelihara sama Tuhan. Hari Rabu pagi tanggal 8 November 2023, semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau setia sama Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Biarpun hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, tapi ingatlah ada rumah janji Tuhan, surga buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, rumahku ada di dalam surga. Karena itu tertulis dalam firman Tuhan. Karena berkaitan dengan kita membaca pada pagi hari ini Kejadian pasal 5, satu pasal penuh kita membaca dari ayat 1 sampai 32. Karena di sini adalah manusia pertama yang diangkat hidup-hidup dengan Tuhan, yaitu saya membacakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Berarti Henokh diangkat ke surga karena dia 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan. Nanti kita mau bahas bersama. Biar makin hari kita mau melekat dengan Tuhan. Hati kita mau lebih dalam dengan Yesus. Dan jadilah pelaku firman. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya nanti kalau Yesus datang, kerinduan kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya, di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya, di tempat suci dan amat mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hati kita rindu berjumpa dengan Yesus di surga, senang kekal selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah
kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku cinta Yesus dan taat pada firman-Nya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, bawa aku selalu berjalan dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu. Roh Kudus pakai hidupku. Aku mau pegang janji firman-Mu. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di dalam surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kita berbahagia sekali saudara, karena di dalam Yesus ada janji Tuhan yang sempurna. Kita sudah punya tempat kekal di surga buat selama-lamanya. Janji dan nama yang sudah terdaftar di surga. Oh, kita mau pelihara Bapak Ibu ya. Kita mau jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita mau berpegang teguh kepada firman Allah. Kita mau seperti Tuhan Yesus. Kita mau seperti Henokh saudara. Henokh pada waktu usia 65 tahun. Setelah itu dia bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Mari kita mau baca. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Karena di dalam dia, dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mau baca firman Tuhan. Kejadian pasal 5 dari ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu ia manusia diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah. Terus berikutnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Amin. Berarti kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Berarti kita ini berharga saudara ya. Berikutnya ayat ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ini kalau sudah kita baca kemarin ya, di pasal yang keempat saudara ya, bahwa sejak Habel dibunuh ya, maka Tuhan karuniakan pengganti dari Habel, bukan pengganti dari Kain, dari firman Tuhan ya. Kalau kita sudah baca ya, bahwa kalau kita baca, lihat ini ayat 25, pasal 4 ayat 25, Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepada anakku yang lain sebagai ganti Habel. Hanya ini, bukan ganti Kain. Nama Kain sudah selesai karena Kain sudah berbuat yang tidak berkenan, membunuh Habel, dan ternyata keturunannya juga dia membunuh orang laki lain. Jadi perbuatan ini keji sehingga tidak tertulis saudara. Ya, selesai sampai di situ. Habel namanya bagus. Sehingga Tuhan karuniakan kelanjutannya dari Adam memiliki anak Set ya. Terus berikutnya pada usia berapa saudara? 130 tahun ya. Usia
Adam 130 tahun, Tuhan mengaruniakan itu anaknya Set. Terus berikutnya, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu mati. Wah, luar dahsyat saudara. Jadi umur manusia dari dulu itu umurnya panjang-panjang saudara ya. Adam 930 tahun. Terus berikutnya, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos ya. Jadi ada Adam, keturunan Adam, ada Set, ada Enos. Enos keturunan ketiga ya. Terus berikutnya, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Wow. Adam 930 tahun, Set 912 tahun. Jadi umurnya panjang-panjang ya. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati ya. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Matusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Lalu ia memperanakan Matusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat 25. Setelah Matusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamekh. Dan Matusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamekh dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Matusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Kalau kita lihat di sini saudara ya, Matusalah itu paling tua saudara ya, paling tua ya. Jadi Matusalah ini umur 969 tahun. Adam 930 tahun, saudara, kalah, yang lain kalah saudara. Ini yang paling tua nih ya. Matusalah umurnya 969 tahun. Setelah itu dia mati di ayat 27. Ayat 28. Setelah lama hidup 182 tahun, ia memperoleh seorang laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, nah ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan ayat 30. Dan Lamekh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Lamekh mencapai umur 777 tahun ia mati ya. Ayat 32 yang terakhir. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham dan Yafet. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca Kejadian pasal 5 secara penuh dari ayat 1 sampai 32. Jadi kalau kita membuat urut-urutannya saudara ya, saya mau ulangi, dari keturunan Adam itu lahirlah Set ya. Jadi Adam nomor 1, Set yang kedua, setelah Set ada Enos yang ketiga, yang keempat Kenan, yang kelima Mahalalel, yang keenam Yared, ketujuh Henokh saudara ya, 8 Matusalah yang umurnya paling tua 969 tahun, ke-9 Lamekh, dan Nuh ini urutan yang ke-10 ya. Maka ini saudara ya, nanti saya mau jelaskan nanti di kemudian ini. Yang penting Bapak Ibu ingat ya, Nuh keturunan ke-10 Sem, Ham, Yafet ya. Terus dari Sem itu lahirlah keturunan Ibrahim dan selanjutnya ya. Jadi jelas ada 10 keturunan sampai Nabi Nuh ya. Jadi kalau kita lihat Henokh keturunan ke-7, 7 angka sempurna. Henokh kalau dilihat firman Tuhan ini, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun di ayat 22.
pada waktu umur 65 tahun, yaitu pada waktu punya anak Matusalah. Coba ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperoleh anak Matusalah. Pada waktu Henokh umurnya 65 tahun, punya anak namanya Matusalah. Setelah itu, Henokh bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Karena ternyata umur 365 tahun. Jadi ada 3. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi pada waktu setelah punya anak 65 tahun Matusalah, Henokh memutuskan hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan pada waktu umur 365 tahun, ia diangkat sama Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Jadi kerinduan dari kita. Mari, saya sudah sering kali katakan, kalau Tuhan berkenan kita rapture Bapak. Rapture pertama ini Henokh. Rapture kedua itu adalah siapa saudara? Itu Musa. Karena Musa kalau kita lihat di sini di Ulangan pasal 34 tidak didapati kuburannya saudara. Ya, coba saya mau baca ya. Ulangan 34 ayat yang ke-6 dikatakan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai sekarang. Secara fisik memang orang diantarkan kubur. Setelah itu saudara, saya yakin diangkat sama Tuhan. Karena Musa ini terbukti di Matius pasal 17. Ini supaya ini suatu pelajaran ya, Bapak tahu. Menurut pandangan saya, Musa ini diangkat sama Tuhan ya ke surga. Karena di Matius 17 ya, ayat yang ketiga, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya jumpa dengan murid-muridnya. Dan apa saudara? Lihat, saya mau baca Matius 17 ayat 2 dan 3. Lalu Yesus berupa-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nih, ada Musa dia. Sedangkan Elia, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, ternyata Elia itu diangkat hidup-hidup ke surga Bapak Ibu. Coba sama baca ya. 2 Raja pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah ini lihat, Elia naik ke surga. Ya, sudah jelas ini. Ya, Musa tidak dapat kuburannya. Sedangkan Musa dengan Elia kelihatan pada waktu Yesus mengalami kemuliaannya, diangkat sama Tuhan. Saya yakin dia naik ke surga. Jadi jelas, pertama Henokh diangkat ke surga, kedua Musa, ketiga Elia, dan keempat siapa? Yesus sendiri ya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 24, lihat ini ya. Ini Yesus sendiri naik ke surga. Perhatikan Lukas 24 ayat 51. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi yang keempat, Yesus sendiri hidup-hidup ke surga ya. Yang kelima siapa? Hidup-hidup, yaitu kita sebagai gereja Tuhan ya. Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saya mau baca. Oleh itu mari kerinduan kita bersama supaya kita nanti rapture, diangkat sama Tuhan, hidup-hidup ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian juga kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Minta sama Tuhan supaya kita bisa diangkat, rapture, masuk di dalam kerajaan surga. Sebagai terakhir, ini menjadi kerinduan kita bersama. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Tempat kita di surga kekal selama-lamanya. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Haleluya. Di surga amat senang selamanya. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumah
rumahku di surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa sebelum beraktivitas. Sasaran kita mari, supaya kita diangkat sama Tuhan Yesus sebagai gereja Tuhan ke surga hidup kekal buat selama-lamanya. Senang sukacita. Biar kita mau setia, taat, jadilah pelaku firman, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.